Sedulur kabeh, pernah nggak kamu ngerasa aneh? Bukan aneh karena takut, tapi aneh karena hati kamu kayak ditarik sesuatu. Kadang tenang, kadang gelisah. Kadang kamu yakin dia sayang, tapi besoknya dingin, seolah kamu nggak pernah ada. Yang bikin mikir, kamu sudah coba semua cara. Chat diperbaiki, sikap ditahan, ego diturunin. Tapi tetap saja, hubungan itu seperti muter di tempat. Nah, malam ini aku mau tanya satu hal yang mungkin jarang kamu pikirkan. Kalau masalahnya bukan di kata-katamu, bukan di wajahmu, bukan juga di nasibmu, tapi di tempat tinggalmu. Iya, di energi rumahmu, di sudut-sudut yang kamu anggap biasa. Karena dalam kearifan primbon Jawa, ada satu konsep yang bikin merinding sekaligus bikin penasaran. Taman mistik. Bukan taman yang harus luas, bukan taman yang harus mahal. Cuma beberapa pot, beberapa bunga, tapi ditanam dengan niat yang tepat. Dan kata Mbah Raras, sepuh kampung yang catatannya aku pegang malam ini, ada jenis bunga tertentu yang kalau ditanam asal-asalan, ya cuma jadi bunga. Tapi kalau ditanam dengan niat, bisa jadi jalur halus yang menyelaraskan rasa. Yang bikin aku kaget, di catatan itu, ada kalimat yang benar-benar bikin jantung jedak-jeduk. Bunga ini bisa membuka pintu harmoni, tapi juga bisa menutupnya kalau salah menanam. Kamu kebayang nggak? Satu pot, satu bunga bisa bikin suasana rumah jadi adem. Atau sebaliknya, bikin hubungan makin panas tanpa alasan jelas. Dan yang lebih gila lagi, Mbah Raras menulis beberapa bunga yang disebut sebagai pemanggil rasa. Bukan pemanggil yang memaksa orang jatuh cinta ya, bukan itu. Tapi pemanggil selaras, biar yang tadinya jauh jadi lebih nyambung. Yang tadinya dingin jadi lebih hangat. Yang tadinya mudah salah paham, jadi lebih lembut ngomongnya. Coba kamu ingat, ada nggak orang yang akhir-akhir ini sering tiba-tiba muncul di pikiranmu pas malam? Padahal kamu nggak cari, padahal kamu sibuk, tapi kepikiran terus. Dalam primbon, itu kadang bukan cuma rindu. Kadang itu tanda ada energi yang manggil dari salah satu sisi. Entah dari kamu, entah dari dia, entah dari tempat yang kalian tinggali. Dan disinilah videonya mulai menarik. Karena aku nggak mau cuma cerita. Aku mau tunjukin langkahnya, jenis bunganya, niat saat menanamnya, sampai cara menyeimbangkan supaya taman ini nggak jadi pemantik konflik. Tapi aku ingatin dari awal ya, konten ini bukan buat main-main. Bukan buat pamer mistik. Ini buat kamu yang benar-benar pengen hidupnya lebih rukun. Karena kalau kamu niatnya cuma ingin mengikat orang, primbon bilang hasilnya sering balik jadi beban. Tapi kalau niatmu untuk memperbaiki diri, memperhalus rasa, dan mendatangkan harmoni, biasanya alam itu ikut bantu. Sedulur kabeh, coba jawab jujur. Kamu lagi di fase ingin menarik cinta baru, atau ingin mengembalikan hangat yang dulu pernah ada? Apapun jawabanmu, tahan dulu. Karena setelah ini, aku akan buka satu persatu bunga yang disebut dalam catatan tua itu. Dan ada satu bunga yang paling sering disalahpahami orang. Padahal kalau kamu tanam di waktu dan niat yang tepat, katanya bisa bikin rumah serasa pulang lagi. Tapi sebelum kita masuk ke intinya, aku mau sapa dulu yang baru gabung. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sedulur KB hari ini diberi badan yang kuat, pikiran yang jernih dan hati yang dilapangkan. Kalau kamu suka konten primbon yang dibahas dalam, tapi tetap enak dicerna dan bisa dipraktekkan dengan cara yang baik, boleh banget klik tombol subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan seri-seri rahasia energi Jawa yang bakal lebih menegangkan dari ini. Dan satu lagi, tulis di kolom komentar, kamu tanam bunga apa di rumah saat ini? Siapa tahu dari situ kita bisa lihat, kenapa energinya selama ini terasa macet atau justru mengalir. Oke, siap ya? Karena setelah pembuka ini, aku akan mulai dari gerbang pertama Taman Mistik. Dan di gerbang itu ada aturan kecil yang kalau kamu langgar, bukan cuma bunganya yang layu, kadang rasa juga ikut layu. Sedulur KB, sebelum kita ngomongin bunga-bunga pemanggil rasa, aku mau ajak kamu berdiri dulu di depan gerbangnya. Gerbang ini bukan pintu kayu, bukan gapura batu. Gerbangnya ada di kepala dan di hati kita sendiri. Karena dalam primbon Jawa, taman yang paling pertama harus kamu rapihkan itu bukan tanahnya, tapi niatmu. Coba bayangin suasana malam, angin lewat pelan, dan kamu menatap satu pot kosong di sudut. Di momen sunyi seperti itu, kadang kita baru dengar suara hati sendiri. Dan disitulah banyak orang sadar masalah cinta bukan selalu dia. Kadang yang ruwet itu energi yang kita bawa pulang setiap hari. Bayangin begini, kamu punya rumah,
Ada sudut yang jarang kamu perhatiin. Pot kosong, tanah kering, daun jatuh numpuk. Kamu kira itu cuma soal estetika. Tapi kata para sepuh, sudut yang dibiarkan berantakan itu seperti kantong energi yang ngumpulin rasa berat, kesal, cemburu, curiga, capek, kecewa. Lama-lama bukan cuma ruangan yang sumpek, hubungan pun ikut sesak. Baru aku paham waktu dengar cerita Mbah Raras. Beliau pernah bilang pelan, "Nak, manusia sering pengen dicintai tapi lupa jadi tempat yang nyaman untuk cinta tinggal." Kalimatnya sederhana, tapi efeknya seperti ditampar halus. Itulah kenapa taman mistik ini bukan tentang memaksa orang balik. Ini tentang menyelaraskan diri, supaya apa yang datang itu lebih jernih. Kalau kamu tanam bunga dengan niat benci, hasilnya beda. Kalau kamu tanam bunga dengan niat memperbaiki, hasilnya juga beda. Primbon menyebutnya sebagai rasa yang dititipkan pada tanaman. Sebelum menanam apapun, coba tanya diri sendiri 3 hal, pelan saja. Aku menanam untuk menyembuhkan atau untuk membalas? Aku menanam untuk rukun atau untuk menguasai? Aku menanam supaya damai atau supaya menang? Di catatan tua yang pernah aku lihat ada peringatan yang bikin merinding. Salah niat, bunga jadi saksi pertengkaran. Maksudnya bukan bunganya jadi jahat ya, tapi bunganya memantulkan apa yang kamu bawa. Jadi, gerbang pertama itu begini. Rapikan dulu tempatnya, buang yang kotor-kotor. Rapihkan juga ucapmu, kurangi kata yang tajam. Dan yang paling penting, rapihkan niatmu. Kamu mau harmoni, bukan menang. Kalau kamu bisa lewat gerbang ini, barulah tamanmu boleh bernafas. Nah, setelah ini barulah kita masuk ke bunga pertama yang dipercaya membuka aura lembut. Dan uniknya, bunga ini sering ada di dekat kita, tapi justru paling sering ditanam tanpa niat. Sedulur KB, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin orang penasaran. Bagian yang kalau kamu salah paham, kamu bisa kebablasan. Karena ini bukan ilmu membuat orang tunduk. Ini primbon tentang menata energi supaya cinta yang datang itu lebih wajar, lebih halus, lebih manusiawi. Di kearifan Jawa, ada bunga-bunga tertentu yang disebut ngundang rasa. Maksudnya apa? Mereka seperti pemantik suasana, kayak lampu temaram di kamar. Bukan yang bikin orang jatuh cinta otomatis, tapi bikin hati lebih gampang angat, lebih gampang nyambung, lebih gampang rukun. Ada 3 bunga yang paling sering disebut sebagai pembuka jalur rasa lembut. Aku jabarkan satu-satu ya, lengkap dengan niat yang bisa kamu bisikan saat menanam. Melati, aura lembut, hati jernih, ucapan gak nyakitin. Melati itu putih, dan di banyak tradisi Jawa, putih itu simbol niat yang dibersihkan. Melati cocok buat kamu yang merasa hubungan sering rusak bukan karena masalah besar, tapi karena kata-kata kecil yang nusuk. Melati dipercaya membantu menenangkan cara kita bicara, biar gak gampang nyeletuk, gak gampang curiga, gak gampang meledak. Cara menanamnya jangan buru-buru. Ambil bibit, pegang sebentar, tarik napas pelan, lalu bisikan niat singkat. Semoga hatiku lembut, pikiranku jernih, dan hubunganku dipenuhi damai. Kalau melatinya tumbuh subur, dalam simbol primbon itu pertanda kamu sedang belajar jadi tempat yang nyaman untuk cinta. Mawar merah, daya tarik, keberanian, dan api yang elegan. Nah ini, mawar merah sering bikin orang salah paham. Banyak yang mengira mawar merah itu agresif. Padahal dalam kearifan Jawa, mawar merah itu api yang berkelas. Dia bukan untuk marah-marah. Dia untuk berani jujur, berani mengungkap rasa, berani memperbaiki, berani bilang aku kangen tanpa gengsi. Mawar merah cocok buat yang hubungannya hambar, karena dua-duanya sama-sama diam, sama-sama gengsi, sama-sama menunggu. Tapi ingat, mawar merah itu kuat. Kalau kamu tanam saat hati kamu penuh emosi, dia bisa menguatkan panasnya. Jadi kuncinya, tanam ketika kamu sedang tenang. Niatnya begini, semoga aku berani mencintai dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menyakitkan. Dan satu catatan penting, mawar merah paling bagus kalau nanti dipasangkan dengan bunga penetral di poin berikutnya, biar apinya jadi hangat, bukan jadi pertengkaran. Kantil atau cempaka, pengikat rasa, penyambung yang retak. Kantil itu unik. Orang Jawa sering bilang kembang kantil itu nempel. Bukan nempel yang posesif, tapi nempel dalam arti nyambung. Cocok buat kamu yang pernah deket banget sama seseorang, tapi sekarang rasanya asing. Bukan musuhan, cuma renggang.
Kantil dipercaya membantu memperhalus getaran pulang, bikin hubungan terasa lebih akrab lagi, bikin obrolan lebih cair, bikin rasa saling ngerti muncul pelan-pelan. Saat menanam kantil, niatnya jangan minta yang muluk, minta yang sederhana tapi dalam. Semoga yang renggang jadi rukun, yang dingin jadi anget, yang jauh jadi dekat dengan cara yang benar. Sedulur KB, 3 bunga ini ibarat 3 kunci. Melati itu kunci kelembutan, mawar itu kunci keberanian dan daya tarik, kantil itu kunci penyambung rasa. Tapi ada pesan primbon yang wajib kamu pegang. Bunga hanya menguatkan arah niatmu. Kalau niatmu tulus memperbaiki, bunga jadi penguat harmoni. Kalau niatmu ingin menang sendiri, yang tumbuh kadang bukan cinta, tapi lelah. Nah, setelah kamu paham 3 pemanggil rasa ini, pertanyaannya, gimana caranya supaya energi cinta yang hangat itu tidak berubah jadi panas dan konflik? Berikutnya aku akan bahas bunga penetral yang fungsinya seperti rem, biar hubungan gak kebut-kebutan sampai nabrak. Sedulur KB, ini poin yang paling sering diremehkan, padahal ini jantungnya taman mistik. Karena gini, cinta itu bisa datang cepat, tapi harmoni itu yang bikin cinta betah. Banyak orang sukses menarik perhatian, tapi gagal menjaga suasana. Akhirnya hubungan jadi seperti kompor, nyala terus tapi isinya gosong. Dan dalam kearifan primbon, kalau kamu cuma menanam bunga pemanggil rasa tanpa bunga penetral, energi yang naik bisa jadi terlalu kuat. Hasilnya bukan romantis, malah gampang tersulit. Makanya, taman mistik yang benar itu selalu punya penyeimbang. Ada bunga yang tugasnya bukan memikat, tapi meredam. Bukan membuat deg-degan, tapi membuat nyaman. Ini 3 bunga penetral yang paling sering disebut untuk mengunci damai dalam rumah dan hubungan. Kenanga, penjinak tegangan, pembuat suasana teduh. Kenanga itu aromanya lembut, tapi karakternya tegas. Dalam simbol Jawa, kenanga itu seperti selimut tipis yang menutup bara emosi sebelum jadi api besar. Cocok banget buat kamu yang sering mengalami pola begini. Baru ngobrol sebentar, tiba-tiba jadi debat. Baru beda pendapat sedikit, langsung panas. Baru salah paham kecil, langsung bawa-bawa masa lalu. Kenanga dipercaya membantu menenangkan emosi, biar kata-kata yang mau keluar tajam tertahan dulu. Dan ini penting, kenanga bukan bikin kamu jadi lemah, tapi bikin kamu punya kendali. Niat saat menanam kenanga, semoga hatiku kuat menahan amarah dan mampu memilih damai. Bunga telang, penjernih pikiran, pembunuh overthinking. Nah, ini telang sering dianggap cuma bunga biasa. Padahal di dalam simbol primbon, telang itu seperti air bening buat pikiran. Kamu pasti pernah kan? Dia telat balas chat, kamu langsung mikir macem-macem. Dia nada bicaranya dikit aja, kamu merasa dia berubah. Padahal mungkin dia cuma capek. Bunga telang dipercaya membantu menurunkan kabut di kepala. Biar kita nggak gampang menafsirkan buruk. Biar hati nggak keburu menuduh. Karena banyak hubungan rusak bukan karena ada orang ketiga, tapi karena ada pikiran keempat, curiga, asumsi, dan prasangka. Niat saat menanam telang, semoga pikiranku jernih, hatiku tenang, dan aku tidak mudah salah menilai. Sedap malam, pengikat suasana rumah biar hati betah pulang. Nama sedap malam itu sendiri sudah punya aura, nyaman, tenang, sunyi yang meneduhkan. Dalam simbol Jawa, sedap malam sering dimaknai sebagai penjaga suasana malam, waktu di mana banyak hati gampang rapuh, gampang baper, gampang kepikiran. Sedap malam dipercaya membuat rumah terasa lebih pulang, bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat bernafas. Cocok buat kamu yang merasa rumah sering terasa dingin, atau hubungan terasa kayak tinggal serumah tapi beda dunia. Kalau sedap malam tumbuh baik, dalam simbol primbon itu pertanda energi betah mulai muncul, obrolan mulai mau nyambung, suasana mulai lembut. Niat saat menanam sedap malam, semoga rumah ini jadi tempat damai dan cinta betah tinggal. Sedulur KB, 3 bunga ini ibarat 3 penjaga gerbang harmoni. Kenanga meredam emosi, telang menjernihkan pikiran, sedap malam menenangkan suasana. Jadi kalau poin 2 itu memanggil rasa, poin 3 ini mengunci damai. Dan ini yang sering bikin beda antara hubungan yang cuma rame di awal dengan hubungan yang tetap hangat sampai lama.
Tapi setelah kamu punya bunga pemanggil rasa dan bunga penetral, masih ada satu hal yang jadi penentu. Bukan tanahnya, bukan potnya, tapi cara kamu menanamnya. Selanjutnya, aku akan bahas cara menanam dengan niat ala primbon yang sederhana, tapi kalau kamu lakukan dengan benar, efeknya bisa terasa di suasana rumahmu sendiri. Sedulur KB, ini bagian yang paling mistik tapi justru paling masuk akal. Karena menurut primbon Jawa, bunga itu bukan jimat yang bekerja sendiri. Bunga itu seperti cermin. Dia menguatkan arah energi yang kamu bawa. Jadi, kalau kamu menanam sambil marah, sambil dendam, sambil ingin menang sendiri, yang tumbuh seringnya bukan harmoni, tapi gelisah. Tapi kalau kamu menanam dengan niat yang bersih, yang tumbuh bukan cuma bunga, yang berubah juga suasana di dalam dirimu. Nah, ini cara menanam dengan niat yang rapi. Tidak ribet, tapi kalau kamu jalani dengan sadar, rasanya beda. Rapikan tempatnya dulu, jangan langsung tanam. Sebelum bibit masuk tanah, kamu bersihkan dulu area pot atau tanahnya. Cabut rumput liar, buang daun kering, sapu kotoran kecil. Dalam kearifan Jawa, tindakan membersihkan itu bukan sekedar beres-beres. Itu simbol. Kamu sedang membuang sisa energi yang mengganjal. Sambil bersih-bersih, kamu boleh ngomong pelan dalam hati. Aku buang yang keruh, aku simpan yang baik. Tenangkan napas, baru titipkan niat. Pegang bibitnya sebentar, jangan buru-buru. Tarik napas pelan 3 kali. Tarikan pertama, tenangkan dada. Tarikan kedua, lepaskan rasa berat. Tarikan ketiga, tetapkan niat. Di titik ini, jangan minta yang aneh-aneh. Jangan minta dia wajib balik. Primbon yang bijak selalu menekankan, jangan memaksa kehendak orang. Yang kamu minta adalah selaras dan kebaikan. Niat yang aman dan dalam adalah, ya Gusti, tuntun aku jadi pribadi yang lebih baik. Datangkan cinta dan harmoni dengan cara yang benar. Atur posisi, hangat dan teduh. Kalau kamu punya halaman atau beberapa pot, kamu bisa buat pola sederhana. Bunga pemanggil rasa, melati, mawar, kantil, kamu taruh di sisi yang paling sering kamu lihat saat pagi. Simbolnya, membuka hari dengan rasa yang lebih lembut. Bunga penetral, kenanga, telang, sedap malam, kamu taruh di sisi yang lebih tenang atau dekat tempat istirahat. Simbolnya, menutup hari dengan damai. Kalau rumahmu sempit, tenang, niat tetap bisa jalan. Kuncinya bukan arah angin, kuncinya arah hati. Mana yang kamu niatkan hangat, mana yang kamu niatkan teduh. Siram dengan rasa syukur, bukan dengan kegelisahan. Siraman pertama itu penting. Siram secukupnya. Jangan sampai becek, jangan juga pelit. Dalam simbol primbon, air itu membawa pesan. Dan pesan yang paling baik itu syukur. Pas menyiram, kamu bisikan, terima kasih. Semoga yang baik tumbuh, semoga yang buruk luruh. Kamu akan kaget. Kadang kalimat sederhana begini bikin dada lebih longgar. Rawat di jam yang sama, bikin irama energi. Ini yang jarang orang lakukan. Kalau bisa, rawat bungamu di jam yang sama tiap hari, misal pagi atau sore. Nggak harus lama, 2-5 menit cukup. Yang penting konsisten. Karena dalam kearifan Jawa, konsistensi itu seperti ketukan gendang, membangun irama. Irama yang lama-lama bikin energi rumah jadi stabil. Larangan halus biar nggak balik jadi berat. Ada beberapa hal yang sebaiknya kamu hindari saat merawat taman mistik. Jangan ngomel di depan tanaman sambil bawa amarah. Jangan menyiram sambil mengutuk nasib. Jangan merawat sambil memikirkan balas dendam. Karena tanaman menyerap suasana, minimal menyerap kebiasaan kita. Dan kalau kebiasaan kita buruk, taman jadi saksi, bukan penyembuh. Sedulur kabeh, inti poin 4 ini simpel. Bunga itu kamu tanam di tanah, tapi niat itu kamu tanam di dirimu. Kalau kamu lakukan ini dengan benar, perubahan pertama biasanya bukan pada dia. Perubahan pertama biasanya pada kamu.
lebih tenang, lebih sabar, lebih jernih. Dan anehnya, ketika kamu berubah, hubungan sering ikut berubah. Nah, nanti aku bakal jelaskan tanda-tanda taman mistikmu mulai nyambung, plus penutup yang bikin penonton pengen nonton sampai seri berikutnya. Tanda-tanda taman mistik mulai nyambung. Sedulur kabeh, ini bagian yang paling bikin orang merinding, tapi juga paling bikin lega. Karena banyak yang nanya, kalau aku sudah menanam, merawat, dan meniatkan, tandanya apa kalau energinya mulai selaras? Jawabannya bukan kilat di langit, bukan suara gaib, bukan hal-hal lebay. Dalam primbon yang matang, tanda itu biasanya halus, tapi terasa. Dan anehnya, tanda pertama bukan muncul di orang lain. Tanda pertama muncul di dalam dirimu sendiri. Kamu jadi lebih tenang tanpa alasan jelas. Biasanya sebelum taman itu hidup, kamu gampang kepikiran, gampang curiga, gampang sensitif. Tapi setelah beberapa hari konsisten merawat, kamu mulai merasa napasmu lebih panjang, dadamu nggak mudah sesak. Primbon menyebut ini sebagai batin mulai teduh. Kalau batin teduh, ucapan jadi lembut. Dan kalau ucapan lembut, konflik jadi kecil. Kata-kata yang dulu tajam, sekarang kepotong sendiri. Ini unik. Kamu masih punya emosi, tapi kamu lebih bisa menahan. Mau marah, tapi kepikiran. Buat apa? Mau balas chat pedas, tapi tanganmu berhenti sendiri. Dalam simbol primbon, ini pertanda bunga penetral bekerja. Kenanga menahan panas, telang menjernihkan, sedap malam menenangkan malam. Suasana rumah terasa lebih ringan. Kamu tahu perasaan ini. Masuk rumah kok rasanya adem. Bukan karena AC, tapi karena pikiranmu tidak langsung tegang. Kadang kamu mulai rapihin kamar tanpa disuruh. Mulai bersihin sudut rumah yang lama kamu biarkan. Dan ini penting. Dalam primbon Jawa, rumah yang bersih itu bukan hanya rapi. Rumah yang bersih itu lapang untuk rejeki dan cinta. Komunikasi mulai cair, walaupun masih pelan. Taman mistik bukan sulap, jadi jangan berharap besoknya langsung romantis. Yang terjadi biasanya pelan. Chat yang dulu kaku jadi lebih enak. Obrolan yang dulu cepat panas jadi lebih panjang. Bahkan kalau hubunganmu sedang renggang, kadang muncul tanda kecil. Dia mulai nanya kabar, mulai respon lebih manusiawi, mulai hadir lagi. Primbon memaknai ini sebagai jalur rasa terbuka. Bukan karena dipaksa, tapi karena energi kalian mulai sinkron. Yang paling penting rahasianya ya, kalau taman mistik berhasil, kamu tidak lagi menggantungkan bahagia pada satu orang. Kamu mulai merasa utuh. Dan saat kamu utuh, cinta yang datang biasanya lebih sehat. Dalam kearifan Jawa, orang yang terlalu kosong itu mudah menarik hubungan yang melelahkan. Tapi orang yang batinnya mulai rapi, menarik hubungan yang lebih rukun. Tanda fisik di tanaman, halus tapi bisa dilihat. Kadang ada tanda kecil, daun lebih segar, bunga lebih cepat muncul, aromanya lebih kuat. Kalau tanamanmu malah sering layu, bukan berarti gagal. Kadang itu jadi pengingat, ada kebiasaan buruk yang masih kamu pelihara. Entah stres, kurang konsisten, atau kamu merawat sambil membawa emosi. Sedulur kabeh, sekarang aku kasih kunci pamungkas yang jarang orang sadari. Taman mistik itu bukan untuk memanggil orang, tapi untuk memanggil versi terbaik dari dirimu. Karena saat kamu jadi versi yang lebih lembut, lebih sabar, lebih jernih, alam seperti membuka pintu yang selama ini macet. Dan kalau kamu sudah sampai poin ini, berarti kamu bukan penonton biasa. Kamu serius ingin rukun. Kamu serius ingin cinta yang waras, bukan cinta yang bikin sakit. Di video berikutnya, aku bisa buatkan versi yang lebih tajam dan spesifik. Bunga yang cocok untuk menarik jodoh serius, bunga yang cocok untuk meredam konflik rumah tangga, dan versi paling ditunggu, bunga berdasarkan weton. Tulis di komentar, kamu pengen bahas yang mana dulu dan sebutkan kondisimu sekarang. Lagi single, lagi PDKT, atau lagi memperbaiki hubungan. Kalau kamu suka konten primbon yang dalam, menenangkan, tapi tetap bikin penasaran, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar setiap aku upload, kamu nggak ketinggalan.
Like video ini kalau kamu merasa pembahasan malam ini kena di hati. Dan share ke orang yang kamu sayang, yang mungkin sedang butuh ketenangan, bukan nasihat panjang. Sedulur kabeh, semoga yang kamu tanam hari ini bukan hanya bunga, tapi juga kesabaran, kelembutan, dan jalan pulang untuk cinta yang lebih baik. Sampai ketemu di video selanjutnya, karena rahasia primbon itu luas, dan kita baru buka satu pintunya.